Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang regresi linear dan support vector machine. Jadi, yang pertama dalam dunia data science dan machine learning, dua metode yang cukup populer dan sering digunakan untuk prediksi adalah regresi linear dan SVM. Keduanya memiliki tujuan utama dalam melakukan prediksi, namun digunakan dalam konteks dan cara yang berbeda. Nah, di artikel ini kita membahas keduanya dari konsep dasar hingga perbandingannya. Yang pertama yaitu regresi linear. Definisinya, regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan variabel dependen menggunakan garis lurus. Berikut adalah rumus umum dari regresi linear sederhana. Y sama dengan M kali X tambah B. Y itu adalah variabel target atau output, X itu adalah variabel inputnya atau fitur, M adalah koefisien kemiringan atau slope, dan B adalah intercept. Tujuannya yaitu untuk mencari garis terbaik best fit line yang meminimalkan selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual. Teknik umumnya yaitu ordinary least squares atau OLS. Kelebihan dari regresi linear adalah sederhana dan cepat, mudah diinterpretasikan, cocok untuk hubungan linear. Lalu ya, kekurangannya adalah tidak bekerja baik untuk data non-linear, rentan terhadap outlier, dan juga asumsi distribusi residual atau normal dan homoskedastik. Berikut adalah contoh kasus regresi linear. Tujuannya itu untuk memprediksi harga rumah di Boston berdasarkan fitur-fitur seperti jumlah, kamar, usia, bangunan, dan lain-lain. Dataset yang saya gunakan yaitu Boston Housing dari Escalon Dataset. Nah, berikut adalah kodenya. Pertama-tama, seperti biasa, mengimport dulu library yang akan dipakai. Pertama yaitu ada Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasinya, Fetch California Housing dari scikit-learn untuk mengambil dataset, linear regresi untuk model regresi linear, train test split untuk membagi data, lalu ada mean squared error dan R2 score untuk evaluasi modelnya. Setelah itu dataset California Housing di load dan diubah menjadi data frame pandas untuk memudahkan pengolahan data. Nah, lalu kita akan membagi data menjadi 80% training dan 20% testing menggunakan train test split dengan random state 42 untuk hasil yang konsisten. Setelah itu kita membuat model regresi linear dan melatihnya dengan data training. Model ini akan mencari hubungan linear antara fitur X dan target Y untuk memprediksi harga rumah. Setelah model dilatih, kita gunakan untuk memprediksi harga rumah pada data testing. Nah, setelah itu kita akan mengevaluasi model menggunakan dua metrik yaitu mean squared error dan R2 score. Mean squared error yaitu untuk mengukur rata-rata kesalahan kuadrat prediksi, semakin kecil semakin baik, dan R2 score mengukur seberapa baik model menjelaskan variasi data, nilainya antara 0 dan 1, semakin mendekati 1 semakin baik. Nah, lalu untuk visualisasinya kita akan membuat scatter plot untuk memberikan nilai aktual dan nilai prediksi. Garis merah putus-putus menunjukkan prediksinya sempurna jika prediksi aktual. Untuk interpretasi visualisasinya, titik-titik yang mendekati garis merah berarti prediksi akurat dan titik-titik yang jauh dari garis merah menunjukkan kesalahan prediksi. Lalu kita akan menjelaskan tentang SVM. SVM adalah algoritma machine learning yang dapat digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Konsep utamanya adalah mencari hyperplane terbaik yang memisahkan data ke dalam kelas berbeda atau memodelkan hubungan antar variabel. SVM untuk regresi tidak berusaha meminimalkan error semua titik, tetapi mempertahankan margin maksimum di mana prediksi tetap akurat dalam batas toleransi tertentu. Lalu fungsi kernelnya yaitu SVM sangat kuat karena mendukung kernel, yaitu fungsi yang memetakan data ke dimensi lebih tinggi, linear, polinomial, RBF atau radial basis function, dan sigmoid. Kelebihan SVM yang pertama yaitu cocok untuk data kompleks dan nonlinear, tahan terhadap overfitting dengan parameter yang tepat, lalu dapat digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Kekurangannya yaitu lebih lambat pada data besar, sulit diinterpretasikan, dan butuh tuning parameter kernel C atau L. Berikut adalah contoh kasus SVM. Tujuannya yaitu untuk mengklasifikasikan spesial bunga iris berdasarkan ukuran sepal dan petal. Dataset yang saya gunakan
yaitu iris dataset dari scalar.dataset. Nah, berikut adalah kodenya. Pertama-tama kita akan mengimport library yang akan digunakan, yaitu yang pertama load iris untuk mengambil dataset iris bawaan scikit-learn, lalu ada SVC atau support vector classifier untuk model SVM, dan ada metrik evaluasi seperti classification report dan accuracy score. Lalu ada import matplotlib.pyplot, seaborn, dan pandas. Jadi dalam dataset iris ini berisi 3 spesies bunga, yaitu setosa, versicolor, dan virginica, dengan 4 fitur pengukuran sepal-length, sepal width, petal length, dan peta width. Pertama-tama kita akan mengonversikan data ke data frame pandas dan hanya menggunakan 2 fitur sepal length dan peta length agar bisa divisualisasikan dalam 2 dimensi. Berikut. Lalu kita akan men-split data dengan membagi proporsinya menjadi 80% training dan 20% testing. Setelah itu kita akan membuat model SVM dengan kernel linear. Apa itu kernel linear? Kernel linear adalah membuat decision boundary berupa garis lurus dan juga cocok untuk data yang terpisah secara linear. Nah, setelah itu kita akan melakukan prediksi pada dataset dan hitung akurasinya. Setelah itu kita akan memvisualisasi hasil klasifikasinya. Jadi warna ini itu menunjukkan prediksi modelnya. Bentuk marker menunjukkan label sebenarnya. Lalu marker yang warnanya sama dengan bentuknya seperti prediksi benar. Marker yang warnanya berbeda dengan bentuknya berarti prediksinya salah. Nah, berikut adalah perbandingan regresi linear dan SVM. Dalam aspek tipe model, regresi linear yaitu modelnya linear dan SVM modelnya margin based. Dalam kemampuan non-linearnya, regresi linear itu memiliki kemampuan terbatas dan SVM berkemampuan tinggi jika dengan kernel. Dalam interpretasi, regresi linear itu mudah diinterpretasikan, tetapi SVM sulit diinterpretasikan. Untuk kecepatannya, regresi linear memiliki kecepatan yang cepat, dan SVM memiliki kecepatan yang relatif lebih lambat. Lalu untuk overfitting, regresi linear rentan terhadap overfitting dan SVM lebih tahan dengan regularisasi. Untuk implementasinya, regresi linear lebih sederhana dan SVM lebih kompleks. Untuk data kecocokannya, regresi linear lebih cocok pada data linear dan SVM lebih cocok dengan data kompleks dan non-linear. Lalu kesimpulan dari artikel ini adalah pemilihan metode tergantung pada karakteristik data dan tujuan analisis. Regresi linear cocok untuk data sederhana dan hubungan linear, sementara SVM lebih fleksibel terutama untuk data non-linear atau memiliki noise yang tinggi. Keduanya adalah alat yang sangat berguna dalam toolkit data scientist. Sekian penjelasan dari artikel ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.